Bab 135. Tidak ingin hidup lagi. Sampai ke lantai atas pemandian Sungai Kuning, di dalam kantor. Tuan Yang, tepat setelah jam 1 pagi tadi malam, pemandian Sungai Kuning menerima 2 wanita cantik berkualitas tinggi. Aku ingin menolak mereka, tetapi aku khawatir akan menimbulkan kecurigaan mereka, jadi aku menerimanya. Andre Wang tampak serius, lalu berkata, aku curiga ada jaringan hubungan yang besar di balik masalah ini, dan keluarga Wei salah satunya. Mendengar kata-kata Andre Wang, ekspresi Jerry yang menjadi dingin. Tidak heran Andre Wang ingin melaporkan masalah ini kepadanya secara langsung, itu memang sangat penting. Awalnya, dia mengira bahwa keluarga Wei mencari wanita cantik berkualitas tinggi kapan saja, kemudian secara paksa menggunakan nama pemandian Sungai Kuning untuk melakukan beberapa transaksi yang menguntungkan, tetapi sekarang tampaknya tidak sesederhana itu. Seberapa sering, berapa banyak wanita cantik yang kirim setiap kali? Tanya Jerry Yang. Waktunya tidak pasti, kadang beberapa hari sekali, kadang 10 hari atau setengah bulan, tapi paling lama tidak akan melebihi 1 bulan, dan jumlah orang yang dikirim setiap kali juga tidak pasti, mungkin 2 atau 3 orang bisa dikirim setiap kali, rata-rata 1 bulan, mungkin 7 atau 8 orang, kata Andre Wang. Keluarga Wei akan segera mengetahui tentang pergantian pemilik pemandian Sungai Kuning. Kamu harus menemukan cara untuk menghubungi orang yang mengirim wanita cantik. Aku akan menangani masalah ini sendiri, kata Jerry yang dengan sungguh-sungguh. Keluarga Wei yang dapat menerima 7 atau 8 wanita cantik setiap bulan, jumlah wanita cantik yang diculik setiap bulan sangat mencengangkan. Andre Wang terkekeh, tiba-tiba mengeluarkan ponselnya, dan membuka perangkat lunak yang tampak seperti peta radar, dengan titik merah yang berkedip dan bergerak. Tuan Yang, aku telah memasang pelacak di mobil pihak lain. Mereka sekarang berada di kota Jinhe. Diperkirakan kota Jinhe juga memiliki kekuatan untuk menerima wanita cantik. Saat Andre Wang berbicara, dia membuka memo di telepon, yang masih memiliki 2 lokasi di dalamnya. Dia melanjutkan, setelah mobil mereka meninggalkan Jiangsu, itu pergi ke kota Zhou dan Jinhe. Changshu menjadi kota keempat, setiap kali mereka berhenti di sebuah kota, aku akan menandai lokasinya sekali. Jerry yang melirik Andre Wang, dia tidak menyangka lelaki tua botak ini memiliki sisi yang begitu cerdas. Sekarang pelacak dipasang di mobil, segalanya akan jauh lebih mudah. Beri aku nomor platnya. Setelah Andre Wang mengatakan nomor platnya, dia mengirim pesan teks dengan nomor itu. Dalam waktu 5 menit, ponselnya berdering. Kakak Chen, pemilik mobil ini telah ditemukan. Itu adalah seorang sopir truk. Suara yang akrab terdengar. Beritahu pejabat setempat terlebih dahulu, dan selamatkan wanita di dalam mobil terlebih dahulu, perintah Jerry Yang. Seperti yang dia pikirkan, pasti ada ikan besar di balik kejadian ini, karena pihak lain berani melakukan bisnis seperti itu, mereka harusnya memiliki rencana yang lengkap. Tuan Yang, apa yang bisa aku lakukan tentang masalah ini? Melihat Jerry yang menutup telepon, Andre Wang bertanya dengan hati-hati. Kamu tidak perlu ikut campur dalam masalah ini, kata Jerry yang dengan ringan. Bagaimana Andre Wang bisa berurusan dengan ikan besar yang mengirim wanita cantik ke keluarga Wei? Tidak lama kemudian, ponsel Jerry yang berdering lagi. Kakak Chen, mobilnya telah disita, dan wanita di dalam mobil telah diselamatkan, tetapi tidak ada yang ditemukan. Pengemudi mendapatkan bisnis itu dari internet, dan dia ada data yang jelas. Ini adalah pertama kalinya dia menerima bisnis ini. Pihak lain memberitahu dia lokasi penjemputan di internet, dan kemudian ada orang yang memuat dan menurunkan barang selama proses tersebut, dan bahkan sebuah mobil mengikuti mereka sepanjang waktu. Setiap mereka tiba di suatu tempat, orang-orang mereka akan menurunkan barang. Mendengarkan suara itu, Jerry yang mengerutkan kening, sepertinya kerahasiaan pihak lain dilakukan dengan baik. Dengan begini, petunjuknya benar-benar hilang, dan sangat sulit untuk menemukan sumbernya. Oke, kalau begitu biarkan pihak berwenang menyelidiki masalah ini, Jerry yang menutup telepon setelah selesai berbicara. Pada saat ini seseorang mengetuk pintu, Andre Wang mengerutkan kening, masuk. Kak Andre,
Korondo Wei Chen dari keluarga Wei telah membawa orang ke sini. Seorang pria parubaya berkata dengan panik. Jerry yang menyipitkan matanya sedikit, dan berkata, karena mereka sudah di sini, mari berjumpa. Jika tidak ada transaksi wanita cantik, Jerry yang mungkin masih memberikan jalan keluar bagi keluarga Wei, tapi sekarang satu-satunya cara adalah keluarga Wei dihancurkan. Ketika Andre Wang mendengar nama Korondo Wei, wajahnya jelas sedikit ketakutan, dan dia berkata Korondo Wei adalah putra Judika Wei yang paling disayangi, dan dialah yang mengurus pemandian Sungai Kuning. Itu mungkin karena dia tidak bisa menghubungi Boy Ding lagi, jadi dia datang ke sini secara langsung. Karena ini adalah penerus keluarga Wei, itu yang terbaik. Setelah Jerry yang selesai berbicara, dia memimpin dan Andre Wang buru-buru mengikutinya. Lobby. Di mana bosmu, Boy Ding? Kenapa aku tidak bisa menghubunginya? Seorang pria parubaya dengan wajah muram bertanya tentang keberadaan Boy Ding. Pria parubaya ini tidak lain adalah Korondo Wei, putra paling disayang Judika Wei. Setiap ada wanita cantik yang datang, dia akan mengaturnya, tetapi kali ini wanita cantik itu telah tiba, tetapi Boy Ding tidak dapat dihubungi, yang membuatnya sangat marah. Tuan Boy Ding telah menjual tempat ini. Dia bukan bos kita lagi sekarang, dan kita tidak tahu kemana dia pergi. Manajer yang ditunjuk oleh Jerry yang tidak mengetahui identitas Korondo Wei, jadi dia menjelaskan dengan sikap yang sangat hormat. Apa? Korondo Wei tiba-tiba menjadi pucat karena terkejut, mencengkeram-kerah manajer, dan berkata dengan marah, Boy Ding menjual tempat ini. Siapa yang memberinya hak untuk menjual tempat ini? Tuan, tolong jaga dirimu. Manajer lobi awalnya adalah seorang satpam dengan sosok yang sangat kekar, dia mendorong Korondo Wei pergi dengan sedikit ekspresi kesal di wajahnya. Korondo Wei terhuyung-huyung dan didorong hampir jatuh. Dia sudah sangat kesal karena dia tidak bisa menghubungi Boy Ding sepanjang pagi, tetapi sekarang dia mengetahui bahwa Boy Ding telah menjual tempat itu, sekarang dia didorong oleh manajer, yang membuatnya semakin kesal. Bajingan, kamu berani menyentuhku, kamu tidak takut mati. Dengan ekspresi marah di wajahnya, Korondo Wei memerintahkan dua pengawal di belakangnya, singkirkan dia. Seorang pengawal bergegas menuju sisi manajer dalam sekejap, tetapi manajer tidak menyangka pihak lain akan bertindak seperti itu. Meski terlahir sebagai satpam, dia juga memiliki kekuatan, namun dibandingkan dengan pengawal pewaris keluarga Wei, tidak tertinggal jauh. Pai. Pengawal Korondo Wei baru saja memukulnya, dan manajer diterbangkan. Tapi itu belum berakhir, pengawal itu bergegas menuju manajer lagi, menghentakkan kakinya dengan keras. Jika dia menginjakkan kakinya, pasti kakinya patah. Dia ingin mengelak saat ini, tapi sudah terlambat, dia melihat kaki lawan sudah jatuh. Jika kamu berani menyentuhnya, aku akan membunuhmu. Pada saat ini, suara yang tak tertandingi tiba-tiba terdengar. Saat ini, suhu di seluruh ruangan tampak turun beberapa derajat dalam sekejap. Pengawal itu tiba-tiba mendapat halayan bahwa jika dia benar-benar berani menginjaknya, nyawanya benar-benar akan hilang, kakinya terhenti begitu saja dan dia tidak berani menginjak. Bersambung.